Setiap senja, ketika matahari mulai terbenam di balik bukit menoreh, kakek Sabar sudah mulai menyiapkan dagangannya. Sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu, sate kambing keliling adalah satu-satunya yang tersisa dari semangat hidupnya. Usianya sudah 73 tahun, tapi tangannya masih lincah memotong daging, menusukkannya ke tusuk bambu, dan membakarnya di atas arang. Kakek Sabar tinggal di sebuah gubuk kecil di ujung desa kerajaan. Rumahnya hanya 2 ruang, satu untuk tidur, satu untuk dapur sekaligus tempat menyiapkan bumbu sate. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah berlubang di sana-sini, atapnya dari seng berkarat yang berbunyi setiap kali angin malam bertiup. Namun, meskipun hidup sederhana, kakek Sabar dikenal sebagai pedagang sate paling enak sekecamatan. Rahasianya ada pada bumbu kacangnya, campuran kacang tanah sangrai, gula merah, bawang putih, cabai, dan sedikit petis udang yang diracik dengan perbandingan turun-temurun dari almarhum istrinya. Daging kambingnya juga selalu segar, dipotong dadu kecil-kecil, lalu dibakar hingga setengah gosong di bagian pinggirnya, sementara bagian dalamnya tetap empuk. "Kakek, jualannya sampai jam berapa malam?" pernah ditanya seorang pembeli. "Sampai habis nak," jawab kakek Sabar sambil tersenyum, memperlihatkan giginya yang tinggal 3. Di desa-desa sini, orang suka beli sate buat lauk makan malam atau camilan sambil ngopi. Paling lama jam 10 juga sudah pulang. Biasanya, kakek Sabar berkeliling di 3 desa, Kerajaan, Sidomulyo, dan Karangasem. Rutenya sudah seperti garis takdir yang tidak pernah berubah. Setiap malam, ia mendorong gerobaknya yang sudah tua, catnya mengelupas, rodanya pincang sedikit ke kanan, dan lampu minyak tembaga yang menggantung di ujung gerobak itu selalu menyala redup seperti mata yang setengah terpejam. Namun, takdir berkata lain pada malam yang naas itu. Hujan lebat mengguyur sejak sore hingga menjelang maghrib. Air menggenang di jalanan desa, mengubah tanah merah menjadi lumpur licin. Kakek Sabar cemas. Ia sudah membeli daging kambing 1 ekor penuh dari tetangganya, Pak Kliwon, dan semua daging itu sudah dipotong, ditusuk, dan siap dibakar. Jika tidak laku malam ini, dagingnya akan basi dan rugi besar. Hujan reda, kek. Sekarang sudah mulai rintik-rintik, kata Mbah Darmo, tetangganya yang ikut mengungsi di emperan rumah karena atap rumahnya bocor. Kakek Sabar menghela napas. "Iya, Mbah. Saya coba berangkat. Siapa tahu masih ada pembeli." Ia memasukkan bumbu kacang ke dalam panci kecil, menyiapkan kecap manis dalam botol bekas, lalu menyalakan arang di tungku gerobak. Pukul 19.30, ia mulai mendorong gerobaknya menyusuri jalan desa yang basah dan sepi. Di pertigaan yang biasanya ia belok kiri menuju Sidomulyo, kakek Sabar melihat jembatan kayu yang menghubungkan ke desa itu sudah hanyut. Arus sungai yang meluap telah merobohkan tiang-tiang penyangganya, menyisakan puing-puing kayu yang berserakan di tepi. "Astaga, rusak," gumamnya. "Kalau begitu, saya harus lewat jalan pintas lewat kebun jati." Ia tidak tahu bahwa jalan pintas itu tidak pernah ia lewati sebelumnya. Itu adalah jalur tua yang sudah puluhan tahun tidak digunakan warga karena cerita-cerita angker yang melekat padanya. Tapi kakek Sabar bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib. Baginya, setan dan hantu hanyalah cerita pengantar tidur untuk menakuti anak-anak kecil. Jalan setapak di antara pohon-pohon jati itu gelap. Kabut tipis mulai naik dari tanah, meliuk-liuk seperti tangan-tangan tak kasat mata yang meraba-raba. Suara jangkrik dan kata tiba-tiba berhenti begitu kakek Sabar melewati batas tertentu. Yang tersisa hanya derit roda gerobaknya dan suara napasnya sendiri yang mulai terengah-engah karena jalan menanjak. "Ah, benar-benar gelap di sini," gumamnya sambil menyalakan senter dari ponsel jadulnya. Lampu senter itu redup, hanya mampu menerangi 2 meter ke depan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, pepohonan mulai menipis. Dan di depannya, kakek Sabar melihat pemandangan yang membuat matanya membelalak. Itu adalah sebuah perkampungan yang sangat megah. Rumah-rumah besar berderet rapi di kiri kanan jalan aspal yang mulus. Beberapa rumah bergaya kolonial dengan pilar-pilar putih dan jendela-jendela kaca besar. Ada juga rumah bergaya Jawa kuno dengan pendopo dan gapura. Lampu-lampu taman berwarna kuning hangat menerangi halaman-halaman yang ditanami bunga melati dan sedap malam. "Aku baru tahu di sini ada desa," bisik kakek Sabar takjub. Belum sempat ia bertanya-tanya lebih jauh, pintu-pintu rumah itu mulai terbuka satu persatu. Orang-orang keluar. Mereka berpakaian aneh, tapi aneh dalam artian terlalu rapi untuk ukuran desa. Ada laki-laki berbaju beskap lengkap dengan belangkon, ada perempuan berkebaya dan kain batik. Beberapa bahkan memakai jas dan dasi seperti pegawai zaman Belanda,
atau gaun panjang dengan rambut disanggul rapi. Malam, kakek, sapa seorang laki-laki gemuk dengan kumis tebal. Sate kambing ya? Wanginya sampai ke dalam rumah. Iya mas, jawab kakek sabar canggung. Sate kambing dan sate usus, juga ada sate hati. Semua saya ambil 10 tusuk. 20.000 kan? Kakek sabar mengangguk. Tangannya mulai bekerja. Ia mengambil segenggam tusukan sate dari gerobak, meletakkannya di atas bara api, lalu membalik-baliknya dengan lincah. Bau sedap daging bakar dan bumbu kacang menyebar, memenuhi udara malam yang dingin. Dan seperti ada sinyal tak terlihat, satu persatu orang-orang dari rumah-rumah itu berhamburan mendekati gerobaknya. Mereka berdesakan, mengacungkan tangan, menyebut pesanan dengan suara riuh. Saya 30 tusuk, kek. Khusus kambing. Sate ususnya berapa? Sisa berapa? Jangan lupa kecapnya yang banyak ya kek. Saya suka manis. Kakek sabar kewalahan. Belum pernah dalam hidupnya ia mendapat pembeli sebanyak ini. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena terlalu sibuk. Ia membakar daging, mengoles bumbu, membungkus pesanan dengan daun pisang, lalu menerima uang yang dihulurkan. Lalu uang itu nyata. Kakek sabar bisa merasakan tekstur kertasnya. Beberapa lembar 1000-an yang lusuh, beberapa lembar 5.000-an yang masih baru, bahkan ada yang 20-an ribu. Ia memasukkannya ke dalam kantong kain batik yang disampirkan di pinggang, tepat di samping golok kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong daging. Lambat laun, makin ramai, pikirnya. Rezeki nomplok. Barangkali ini desa baru yang belum pernah saya jamah sebelumnya. Besok-besok saya harus sering lewat sini. Sekitar pukul 11:30, dagangan kakek sabar hampir habis. Tinggal 5 tusuk sate usus dan beberapa tusuk sate kambing yang agak gosong karena terlanjur terlalu lama di atas api. Pembeli terakhir adalah seorang perempuan tua dengan kerudung putih panjang. Wajahnya keriput, tapi matanya jernih seperti air sumur. Ia membeli 2 tusuk sate usus, membayar dengan uang 5.000-an, lalu berkata pelan, "Kakek, pulanglah sebelum tengah malam." Kakek sabar heran. "Kenapa, Bu?" Perempuan tua itu tidak menjawab. Ia tersenyum, senyum yang aneh, seperti campuran antara rasa kasihan dan peringatan, lalu berbalik dan berjalan masuk rumahnya. Rumah itu yang terakhir di ujung jalan, dengan pintu kayu jati ukiran naga. Kakek sabar mengangkat bahu. Ia mengira itu hanya nasihat biasa dari orang tua yang khawatir anak muda, atau dalam hal ini, orang tua lain, berjalan larut malam. Ia membersihkan gerobaknya, menumpuk piring-piring bekas, dan bersiap pulang. Tapi saat ia menengok ke kiri, ia menyadari sesuatu. Sepi. Jalan yang tadi ramai dengan orang-orang sekarang kosong melompong. Tidak ada seorang pun. Lampu-lampu taman yang tadi menyala kuning hangat sekarang padam semua. Bahkan bulan pun tampak enggan menyinari tempat ini. Langit di atas desa itu gelap pekat seperti beludru hitam tanpa setitik bintang. "Loh, pada kemana?" gumam kakek sabar. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba membiasakan diri dengan kegelapan. Kemudian, dengan perasaan yang tiba-tiba tidak enak, ia menyalakan senter ponselnya. Sinar senter itu menyapu halaman-halaman rumah. Halaman yang tadi ditanami bunga melati dan sedap malam, sekarang hanyalah tanah kering bertabur batu nisan kecil. Rumah-rumah megah dengan pilar putih itu, ternyata bukan rumah. Itu adalah cungkup. Bangunan mirip rumah-rumahan yang dibangun di atas makam. Beberapa memiliki tembok bata merah dengan nisan di depannya, beberapa lainnya berupa bangunan beton dengan pintu besi yang terkunci. Keringat dingin mengalir di pelipis kakek sabar. Ia tidak bisa bergerak. Kakinya terpaku di tanah seperti diikat akar pohon jati. Tidak mungkin, bisiknya dengan suara serak. Ia menyorotkan senter ke arah rumah terakhir, rumah perempuan tua dengan kerudung putih itu. Pintu kayu jati ukiran naga itu masih setengah terbuka. Di balik pintu,
ia melihat peti mati. Peti mati tua berwarna hitam dengan hiasan emas yang sudah mengelupas. Di samping peti mati, ada foto besar seorang perempuan tua. Perempuan yang sama yang tadi membeli sate usus darinya. Kakek Sabar hampir pingsan. Tapi sebelum ia sempat berteriak, terdengarlah suara. Pertama, suara pintu berderit. Satu persatu, pintu-pintu cungkup itu terbuka dengan sendirinya, meskipun tidak ada angin. Kedua, suara tawa. Bukan tawa yang biasa ia dengar dari pembelinya tadi, yang hangat dan ramah. Tawa ini berbeda. Parau. Berat. Seperti suara orang yang tertawa dari dasar sumur tua, atau dari dalam tanah. Tawa itu terdengar dari segala arah sekaligus, kadang dekat, kadang jauh, kadang berlapis-lapis seperti banyak suara yang bergabung menjadi satu. Hahaha. Suara itu bergema di antara cungkup-cungkup. Satenya enak, kek. Sate kambingnya empuk. Bumbu kacangnya gurih. Besok bawa lagi ya, kek. Tawa itu berubah menjadi lolongan. Bukan lolongan serigala, tapi lolongan sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti tawa yang dipaksakan keluar dari kerongkongan yang sudah kering selama ratusan tahun. Kakek Sabar tidak ingat bagaimana ia bisa berlari. Yang ia tahu, 1 detik ia masih berdiri di samping gerobaknya, dan detik berikutnya ia sudah melesat masuk ke dalam kegelapan hutan jati, meninggalkan gerobak, panci kuah, sisa arang, dan semua dagangannya. Duri-duri semak belukar mengoyak celananya. Ranting-ranting pohon mencambuk wajah dan lengannya. Ia jatuh beberapa kali, lututnya lecet, telapak tangannya berdarah terkena batu tajam. Tapi ia tidak berhenti. Tidak bisa berhenti. Suara tawa itu masih membuntuti dari belakang. Lari terus, kek, lari terus, nanti kita ketemu lagi. Kakek Sabar berteriak sekencang mungkin. Bukan memanggil tolong, di tengah hutan jati yang sunyi itu, tidak ada yang akan mendengarnya. Teriakannya adalah luapan ketakutan yang tidak bisa lagi ditampung oleh dada tuanya. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari. Yang ia ingat, ketika ia melihat lampu rumah penduduk dari kejauhan, kakinya langsung lemas dan ia ambruk di pinggir jalan desa. Rumah pertama yang ia lihat adalah rumah Mbah Darmo, tetangganya. Mbah Darmo? Rintihnya, mengetuk pintu kayu dengan sisa tenaga. Mbah Darmo yang terbangun kaget membukakan pintu. Wajahnya langsung pucat melihat kondisi kakek Sabar. Baju basah keringat dan darah, rambut kusut masai, mata merah seperti orang habis menangis. Ya Allah, Sabar! Ada apa? Kena rampok? Kakek Sabar hanya menggeleng. Ia menunjuk-nunjuk ke arah timur, ke arah kebun jati, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya komat-kamit seperti orang kesurupan. Mbah Darmo menolongnya masuk ke rumah. Ia menyuruh istrinya, Mbok Yem, menghangatkan air jahe. Sementara itu, ia membaringkan kakek Sabar di dipan bambu dan menyelimutinya dengan kain sarung. Kakek Sabar kedinginan, kata Mbok Yem sambil menuang air jahe ke dalam gelas. Minum dulu, kek. Setelah 3 gelas air jahe dan beberapa kali napas terengah-engah, kakek Sabar akhirnya bisa bicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang terjadi. Desa mewah. Pembeli ramai. Rumah-rumah yang ternyata cungkup. Suara tawa. Mbah Darmo dan Mbok Yem saling pandang. Wajah mereka pucat, tapi tidak terlihat terlalu terkejut. Makam Joyoboyo, kata Mbah Darmo pelan. Apa? Kakek Sabar menatapnya. Makam Joyoboyo. Itu nama kompleks pemakaman kuno di timur kebun jati.
sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram. Konon di sana makamnya para bangsawan dan abdi dalam yang setia pada raja. Mereka suka bermain dengan orang hidup. Kadang mengelabui mata, seolah-olah mereka masih hidup dan tinggal di rumah-rumah megah. Kakek Sabar terdiam. Dadanya naik turun. Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu. Kantong di pinggangnya masih terisi. Masih berisi uang hasil dagangan tadi. Dengan tangan gemetar, ia membuka tali kantong batik itu dan menuangkan isinya ke atas meja. Lembaran demi lembaran uang ia keluarkan. Tapi begitu terkena cahaya lampu minyak, warna-warna uang itu mulai berubah. Hijau berubah menjadi coklat. Biru berubah menjadi kusam. Kertas-kertas itu mengerut, menggulung, dan berubah menjadi daun. Daun jati kering. Bukan hanya satu atau dua, tapi semuanya. Segenggam penuh daun jati kering yang sudah rapuh. Beberapa remuk menjadi debu saat kakek Sabar menyentuhnya. Embok Yem menutup mulutnya dengan tangan. Mbah Darmo hanya menggeleng pelan. Sudah saya duga, kata Mbah Darmo. Mereka tidak punya uang nyata. Yang mereka punya hanya ilusi. Uang daun begitu fajar menyingsing. Kakek Sabar menatap daun-daun kering di atas meja. Di antara daun-daun itu, ada satu lembar yang berbeda. Bukan daun jati. Tapi lembaran kecil kertas kuning, seperti kertas yang biasa digunakan untuk membungkus kemenyan atau sesajen. Di atas kertas itu, ada tulisan tangan dengan tinta merah. Besok malam, bawakan sate 100 tusuk. Kami suka. Kakek Sabar menjerit dan melemparkan kertas itu ke lantai. Kertas itu melayang-layang sebelum akhirnya mendarat di samping tungku dapur. Beberapa detik kemudian, kertas itu terbakar dengan sendirinya, tanpa api, menjadi abu yang berterbangan tertiup angin malam. Sejak malam itu, kakek Sabar tidak pernah lagi berjualan setelah maghrib. Ia hanya berjualan dari pukul 3 sore sampai menjelang adzan Isya berkumandang. Rutenya pun ia batasi hanya di desa kerajaan dan sekitar rumahnya. Ia tidak pernah lagi melewati jalan setapak di kebun jati, bahkan di siang hari bolong sekalipun. Namun, ada yang aneh dari kakek Sabar pasca kejadian itu. Setiap malam, sekitar jam 10 malam, ia akan duduk di kursi bambu depan rumahnya, menatap ke arah timur, ke arah kebun jati. Matanya sayu, mulutnya komat-kamit seperti bicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Kakek bicara sama siapa? Tanya Sardi, cucu Mbah Darmo yang sering mengantarkan makanan untuk kakek Sabar. Kakek Sabar menoleh. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin tebal. Diam nak. Jangan keras-keras. Mereka tidak suka didengar orang lain. Sardi merinding. Ia cepat-cepat pulang dan menceritakan hal itu pada Mbah Darmo. Mbah Darmo hanya menghela napas panjang. Kakek Sabar sudah diganggu, katanya. Mereka tidak rela dilepaskan. Makanya, setiap malam mereka memanggil-manggil dia dari kejauhan. Seminggu setelah kejadian, gerobak kakek Sabar yang tertinggal di kompleks pemakaman itu tiba-tiba muncul kembali di halaman rumahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengembalikannya. Gerobak itu ditemukan oleh Mbah Darmo ketika pagi-pagi buta ia keluar untuk buang air kecil. Gerobak itu berdiri di tengah halaman, dengan lampu minyaknya masih menyala redup, meskipun tidak ada minyak tersisa di dalamnya. Di atas gerobak, tersusun rapi tusukan-tusukan sate, tapi bukan sate daging. Tusukan-tusukan itu menancap pada sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika Mbah Darmo mendekat, ia melihat bahwa yang tertusuk itu bukan daging kambing, melainkan jari-jari tangan. Jari-jari manusia yang sudah mengering seperti kayu. Mbah Darmo berteriak dan memanggil warga. Bersama-sama, mereka membakar gerobak itu di tanah lapang. Api menyala besar, dan dari dalam kobaran api, terdengar suara tawa. Suara tawa yang sama yang didengar kakek Sabar malam itu. Kini, setiap kali angin malam bertiup kencang, penduduk desa kerajaan masih bisa mendengar suara dari roda gerobak di kejauhan. Padahal, gerobak itu sudah lama menjadi abu. Beberapa orang mengaku melihat sesosok kakek tua mendorong gerobak di kebun jati pada tengah malam, menuju ke arah timur. Sosok itu mirip kakek Sabar,
Tapi kakek Sabar sendiri sudah meninggal 3 bulan setelah kejadian itu. Konon, ia ditemukan tewas di kursi bambu depan rumahnya, dengan senyuman aneh di wajahnya, dan genggaman tangannya penuh dengan daun jati kering. Dan di makam Joyoboyo, sampai sekarang, pada malam-malam tertentu, masih terdengar suara orang menawarkan sate. Tapi tidak ada seorang pun di desa itu yang berani menjawab.